Bidang Kerasulan Paroki Kristus Raja bersama Romo Emmanuel Prasetyono CM melakukan kunjungan yang bertajuk menjalin silaturahmi merawat relasi di Gereja Kristen Indonesia dalam rangka merayakan Natal. Berikut liputannya bersama reporter kami, Fla. Selamat pagi dan selamat Natal 2022. Para pemirsa Komsos Kristus Raja, hari ini saya sudah berada di Gereja Kristen Indonesia yang lokasinya di Jalan Residen Sudirman nomor 14 sampai 16. Hari ini kita akan sedikit berbincang kepada Bapak Pendeta, kemudian pada majelis, kemudian pada Romo Kristus Raja. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin liputan kita hari ini. Pemirsa Komsos Kristus Raja, sekarang saya sudah berada di ruang serbaguna Gereja Kristen Indonesia. Kalau misalnya pemirsa lihat di belakang sana, walaupun di luar itu sedang hujan, tetapi di sini terjadi perbincangan yang sangat akrab dan hangat antara rombongan dari Gereja Kristus Raja dengan anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia. Kira-kira apa ya yang dibahas? Sepertinya seru banget. Kami dari Paroki Kristus Raja yang selalu menjalin silaturahmi dengan intinya kita kan menjalin silaturahmi dan merawat relasi gitu ya. Jadi kita kan sudah terjalin lama. Jadi kita merawat relasi kita supaya tidak terputus. Makanya kita tadi banyak bicara rileks dengan beberapa tokoh-tokoh dari GKI. Pastinya kita akan bersambung lagi nanti setelah ini. Kan banyak anak-anak muda yang hebat-hebat di gereja kita kan. Jadi nanti kita perlu kolaborasi lagi deh. Beberapa anak muda yang keren-keren itu kita punya banyak. Jadi dari pertemuan hari ini kita berharap bahwa silaturahmi tetap terjaga, kemudian ya tidak ada jarak karena kita sudah dekat di meter, dekat di hati akhirnya kan. Pagi, selamat Natal. Selamat Natal. Sebetulnya spontan idenya dari tahun lalu ya Pak Temati ya. Saya itu sangat menekankan aspek perjumpaan Bapak Ibu. Jadi perjumpaan itu betul-betul sangat berperan dalam menjalin relasi, apalagi di zaman kita ini kan zamannya zaman virtual ya, eranya era digital. Jadi perjumpaan itu makin minim dan orang yang dijumpai itu adalah simbol, ikon dan tanda. Kita ini, maka kami punya semacam kenangan ya, yang menjadi semangat kami yaitu menjalin silaturahmi dan merawat relasi. Silaturahmi karena kata yang sudah sangat akrab, maka kami gunakan kata ini, tapi terutama perjumpaan personal, bukan perjumpaan virtual. Selamat siang para pemirsa Komsos Kristus Raja. Tadi setelah kita lihat bahwa di gedung serbaguna sudah terjalin komunikasi yang baik antara dua keluarga besar, Paroki Kristus Raja dengan Gereja Kristen Indonesia. Nah, sekarang di sebelah kanan saya ya ada Bapak Edi Gunawan selaku Ketua Majelis Jemaat. Betul ya Pak ya? Betul. Pak, sekarang saya mau tanya-tanya sedikit. Menurut Bapak, sudah 2 kali atau bisa dikatakan 2 tahun komunikasi kita yang sangat baik, di mana kami selaku Paroki Kristus Raja bersilaturahmi mengunjungi Gereja Kristen Indonesia. Pak, kira-kira kesan Bapak selaku Ketua Jemaat ini seperti apa? Ya, kesan saya bagus sih. Jadi ini bukan sebagai akhir tapi merupakan awal untuk kedepannya semakin harmonis hubungan antara kedua gereja ini sebagai satu tubuh Kristus, seperti itu. Betul sekali ya Pak. Kalau harapan ke depannya Bapak, apakah berhenti sampai sini atau kita punya agenda besar nih untuk ke depannya, untuk kerja akrab semakin bersaudara antara dua gereja ini? Ya tentu itu harapan saya harus ada sih, ke depannya seperti itu. Gawe-gawe besar yang dilakukan oleh kedua gereja kita, itu aja.
Iya, terima kasih. Semoga aja ini adalah permulaan yang baik. Kalau bisa dibilang kalau kemarin itu kan COVID ya Pak, sulit komunikasinya. Sekarang awal yang baru, awal yang baik untuk kerjasama yang lebih baik. Semoga semakin erat. Jadi kita tidak perlu dihalangi oleh seberangan jalan ya. Tadi aja hujan-hujan pemirsa, tapi kita tetap tidak menghalangi kita untuk mengunjungi saudara kita. Seperti itu. Semoga selanjutnya kita bisa menjalin komunikasi yang sangat baik. Kita bikin gawe di Kota Madia. Ya, kita gawe di Kota Madia bersama ya, khusus aja sama Risut. Betul, jadi cetar gitu ya Pak acaranya ya. Jadi tungguin saja para Sobat Kristus Raja, pasti akan ada acara yang megah dan baik. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebelah kanan saya sudah bersama Bapak Pendeta Timotia, betul ya Pak? Ya, saya Pendeta Timotius Wibowo, GKI Residen Sudirman. Betul sekali ya, GKI ini adalah gereja tetangga kita, cuman seberang jalan sudah sampai. Bapak Pendeta, seperti setiap tahun-tahun perayaan Natal pasti ada tema yang diangkat. Kira-kira pada tahun 2022 ini tema Natalnya itu seperti apa Pak? Ya, tema Natal gereja kami untuk tahun ini, The Newborn King Brings a New Life. Raja yang baru lahir memberikan kehidupan yang baru. Itu tema kita tahun ini. Oke, sangat indah sekali ya para pemirsa untuk tema yang diangkat pada tahun 2022 ini. Harapannya dengan tema yang diangkat pada tahun ini untuk para jemaat atau seluruh pemirsa misalnya, Bapak Pendeta, kira-kira harapannya itu seperti apa? Ya, pertama kami ingin supaya umat melihat kehadiran Kristus sebagai Raja yang walaupun baru lahir, kelahirannya dirayakan, tapi otoritasnya sebagai Raja, pemilik semesta dan pemilik kehidupan kita, itu yang kita ingin kita lihat kembali dan kita tekankan supaya kita siap untuk menjalani kehidupan yang baru, ya, yang dikaruniakan untuk kita. Wow, sangat indah sekali makna Natal yang diangkat oleh Gereja Kristen Indonesia pada tahun 2022 ini. Kanan saya sudah ada Bapak Toto selaku Ketua Bidang Kerasulan Umum Paroki Kristus Raja. Wah, kalau misalnya dilihat dari outfit Pak Toto ya, hari ini sudah Natal banget ya. Terang benderang ya, matching banget nih Pak dengan pohon Natal kita yang cantik di Gereja Kristen Indonesia pada hari ini. Pak, seperti yang Bapak ketahui, hari ini tadi kita bersama seluruh rekan utusan dari Paroki Kristus Raja, kita melakukan kunjungan ke saudara kita, gereja tetangga kita yaitu Gereja Kristen Indonesia, sebagai salah satu momen silaturahmi ya. Seperti itu Pak Toto. Kira-kira sebenarnya tujuan utama dilakukan silaturahmi ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih penonton Komsos TV yang terhormat. Jadi sebetulnya acara silaturahmi ini kan bukan barang yang baru ya. Jadi beberapa tahun yang lampau kita sudah mengadakan, hanya karena terkendala pandemi, maka kami memutus sementara. Tapi sekarang ini kan kita merawat sesuatu yang pernah ada. Jadi sekarang ini kita akan menjalin relasi kembali dengan GKI yang pernah terputus karena pandemi, bukan karena pribadi, tapi karena situasi. Jadi sekarang kami merawat kembali. Jadi kami berharap bahwa banyak hal yang kami bicarakan tadi di dalam, jadi seperti kerjasama anak-anak muda Katolik misalkan, kemudian ibu-ibu yang kreatif tentang lingkungan, kemudian tentang tema-tema nasional misalkan tentang kemerdekaan atau kepahlawanan. Jadi pastinya banyak hal yang kita kaitkan dengan program kerja di paroki kita, tentunya begitu. Oke, berarti Pak, untuk kedepannya akan ada agenda besar yang akan dilakukan dua gereja ini, betulkah Pak Toto? Rencananya begitu. Kami sudah tadi bicara di dalam juga bahwa memang nanti kita akan sinkronkan. Jadi agenda yang ada di GKI apa, di kita apa, kemudian nanti kita akan tunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini gereja-gereja Kristen dan Katolik itu bersinergi betul. Jadi nanti mungkin kita akan adakan kegiatan yang bersifat kolaborasi begitu. Jadi tentang lingkungan, tentang ke masyarakat, tentang kesehatan, pokoknya semua aktivitas. Ada program yang luar biasa nanti kita laksanakan begitu.
Oke, jadi bisa jadi nih para pemirsa di rumah ya bisa ada namanya program jangka panjang ataupun jangka pendek ya. Jadi dilihat sesuaikan kita jadi bisa collab ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ada ide nih dari Paroki Kristus Raja, kira-kira Gereja Kristen Indonesia berdiri dan tidak. Oh ternyata ada ide yang lebih baik lagi. Jadi akan collab ya, bisa keren gitu ya Bapak ya. Jadi hubungan kita akan semakin akrab. Kalau sempat kemarin tertunda atau terputus akibat pandemi, sekaranglah waktunya, betul ya Pak, untuk menjalin hubungan yang sangat akrab dari dua belah pihak gereja seperti itu. Selain melakukan kunjungan di Gereja Kristen Indonesia, Seksi Bidang Kerasulan Paroki Kristus Raja bersama Romo Emmanuel Prasetyono CM juga melakukan kunjungan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Berikut liputannya bersama reporter kami, Vla. Loh, Bu Edi, saya Romo Pras. Iya, ketemu lagi. Pak Rudi, Bu Dari- Titi dari Dari Gereja Katolik. Raja juga sih dengan ya kita kan ada Iya. pakai gitu ya. Ajak sana Natal kami keliling. Iya. Oh, belum lima, Pak. Iya. Selamat pagi para pemirsa Komsos KR dimanapun kalian berada. Selamat pagi Ibu Pendeta, Ibu Edi Prasetyaningsih. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Biasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Ya. Tuhan, selamat Natal Bu Pendeta saya ucapkan. Terima kasih, sama-sama juga mengucapkan selamat Natal. Iya. Bu Pendeta, saya mau sedikit bertanya. Untuk tema Natal dari Gereja Kristen Jawi Wetan pada tahun 2022 ini kira-kira apa ya Ibu Pendeta? Iya. GKJW itu merupakan bagian dari gereja anggota PGI. Untuk tema Natal tahun 2022 itu sama seperti tema Natal PGI dan KWI. Ya, jadi maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, sama. Oke, baik Bu Pendeta. Kalau misalnya dari tema tahun 2022 ini, makna yang akan disampaikan melalui tema ini kepada seluruh jemaat itu seperti apa ya Ibu Pendeta? Iya, terima kasih. Jadi kami menghayati tema tahun 2022, perjalanan yang kita akan lakukan esok hari itu perjalanan yang tidak seperti kemarin seperti itu. Seperti orang Majus yang senantiasa mendengar suara Tuhan, harapan kami seluruh umat juga senantiasa mendengar suara Allah. Walaupun kita belum tahu apa yang akan kita alami, kita kerjakan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang senantiasa menyertai perjalanan siapapun, terlebih mereka yang senantiasa mendengar suara Allah. Kita tidak tahu tantangan ke depan kayak apa, krisis mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Iya. Wah, jadi para pemirsa Komsos KR, begitulah makna dari pesan Natal tahun 2022 ini. Jadi tetap andalkan Tuhan pada setiap kegiatan kita. Selalu ada harapan, betul ya Ibu Pendeta ya? Bu Pendeta, kira-kira pada tahun 2022 ini perayaan Natal apakah ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya? Perihal kita tahu bersama Ibu Pendeta bahwa sedang dilanda COVID seperti itu. Iya. Yang jelas ada gitu. Jadi kalau tahun sebelumnya perayaan Natal yang kami lakukan itu kami mengundang hanya sebagian dari warga jemaat, tetapi tahun 2021 dulu yang kami undang itu adalah warga diakonia. Justru warga yang kadangkala kurang
hitungkan oleh sesamanya, itu yang kami ajak Natalan di gereja ini. Tetapi untuk tahun ini kami sudah bisa berkumpul dengan melibatkan seluruh komponen warga jemaat seperti itu. Kemeriahan tahun ini lebih bisa kami rasakan bersama karena kebersamaan yang sudah sangat dirindukan gitu, khususnya di jemaat kami di sini. Lah kemarin lumayan juga yang hadir di sini, lebih dari 800 orang gitu. Ya itu memperlihatkan kerinduan gitu, kerinduan yang namanya orang percaya bisa bersukacita bersama dengan sesamanya menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yesus yang bukan kita rayakan, tapi Yesus yang hadir dalam setiap hati kita semua. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi nuansanya sangat berbeda. Kalau tahun lalu sangat terbatas, sekarang sangat ramai menyambut kemeriahan Natal 2022 ini. Kemudian Ibu Pendeta, saya ingin bertanya, bagaimana kesan Ibu Pendeta selaku kunjungan kami dari Paroki Kristus Raja untuk pertama kali ke Gereja Kristen Jawi Wetan ini? Iya, yang pertama tentunya kami bersyukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja atas kunjungan saudara-saudara kami dari Gereja Katolik ya Kristus Raja, seperti itu. Kami bersyukur dengan perkunjungan yang terjadi sekarang ini. Tentu kita punya harapan tidak hanya berhenti sekarang gitu, tetapi kita bisa melanjutkan perjumpaan, kemudian kita bisa berkegiatan, mungkin ya berkegiatan bersama seperti itu, sehingga kita yang adalah satu saudara ini tetap bisa menjadi saudara yang menyaksikan kasih Kristus. Jujur terkait dengan perkunjungan, tentu kami mengucapkan terima kasih, tetapi perkunjungan yang sebenarnya Katolik adalah warga dan saudara kami gitu. Jadi tetapi ini perkunjungan yang pertama, sungguh bersyukur, tetapi ini adalah kami dipertemukan kembali dengan saudara kami di GKJ Surabaya. Terima kasih dulur-dulur dari Katolik yang sudah mengunjungi kami di GKJ Jemaat Surabaya ini. Selamat pagi Romo Pras. Selamat pagi. Romo Pras, perihal kegiatan silaturahmi kita ke Gereja Kristen Jawi Wetan ini, apakah ini adalah ide awalnya itu seperti apa ya Romo kira-kira? Jadi sebetulnya ide awalnya sesuatu yang sifatnya alamiah, ya, natural. Kita bertetangga dekat antara Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya dengan GKJW Pasamuan Gubeng. Karena cukup dekat, ya sesuatu yang natural bahwa kita saling berkunjung, apalagi kita sama-sama mengimani Kristus sebagai juru selamat. Ini pesta bersama. Natal merupakan saat-saat momen bersama di antara berbagai macam denominasi, termasuk Gereja Katolik, Gereja Kristen Protestan, dan teman-teman GKJW di sini. Oke, baik, terima kasih Romo Pras. Romo Pras, apakah ke depannya akan ada suatu momen yang kita rajut bersama dengan GKJW atau seperti apa Romo Pras? Biasanya sih begitu mengalir ya. Kita mengalir, kita cari momen-momen bersama yang bisa menyatukan. Yang penting kita tetap akan terus menjalin silaturahmi dan merawat relasi yang sudah kita bangun bersama. Berarti kita harus tetap merawatnya seperti itu ya Romo Pras. Oke, terima kasih Romo Pras untuk bincang-bincang singkatnya. Monggo Bu Edi, ini ya sekedar simbolis kenangan dari kami. Terima kasih. Selain melakukan liputan kunjungan bersama seksi bidang kerasulan dan juga Romo Pras, tim dari reportase Komsos KR juga mengulik sedikit secara tentang bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Selamat pagi para pemirsa Komsos KR.
sekarang saya sudah berada di lokasi yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan yang lokasinya ada di Jalan Mejen Profesor Dr. Mustopo nomor 25 sampai 27 Surabaya. Kalau pemirsa lihat dari bentuk bangunan gereja ini pasti sangat unik. Ini merupakan ciri khas yang mana merupakan bangunan peninggalan Belanda. Sedangkan untuk bangunan sebelah kiri saya, pemirsa, ini merupakan bangunan atau gedung baru yang digunakan sebagai gedung pertemuan. Jadi untuk lokasi yang bangunan di belakang saya adalah bangunan peninggalan Belanda. Saya akan mengulas sedikit mengenai gereja GKJW ini, bahwa sekitar tahun 1811 merupakan awal mulanya persekutuan jemaat terbentuk. Hingga pada hari ini kurang lebih sudah ada 800 keluarga sebagai jemaat pada GKJW ini. Ada hal yang lebih menarik lagi pada Gereja Kristen Jawi Wetan ini, bahwa ada peninggalan lonceng tua yang mana bangunannya sudah sangat lama sekali, di mana sampai detik ini lonceng tua ini masih aktif digunakan, yaitu akan dibunyikan sebelum perayaan ibadah dilaksanakan. Sama halnya seperti Paroki Kristus Raja, bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan ini juga menaungi yayasan pendidikan, di mana lokasinya tepat di belakang gereja, yaitu ada sekolah yaitu dari TK sampai SMA yang dinaungi oleh yayasan YBBK. Nah pemirsa, yang sangat menariknya lagi sebagai ciri khas dari Gereja Kristen Jawi Wetan, sebelah atas pada bangunan gereja terdapat penulisan aksara Jawa. Untuk pemirsa ketahui, penyebutan yang tepat pada GKJW ini yaitu adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi bagian belakang dari gereja, dan sebelah kanan saya yaitu sudah terdapat lonceng peninggalan tua ya dari bangunan ini, di mana di sini tertulis pada loncengnya ada Van Gogh tahun 1899. Berarti lonceng ini sudah berada atau sudah selesai dibuat pada tahun 1899 oleh Van Gogh selaku seniman yang membuat lonceng ini. Kalau misalnya dilihat nuansanya sebelah sini juga ya, furniturnya ya seperti itu, sangat berbau khas peninggalan zaman dulu yaitu Belanda. Bangunan yang sangat khas untuk bentuk sebuah gereja, di mana lonceng ini seperti saya sampaikan tadi tetap aktif digunakan hingga detik ini pada saat sebelum perayaan ibadah dilakukan. Baik pemirsa, seperti itulah keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan di Jalan Mejen Profesor Dr. Sutopo nomor 25 sampai 27 Surabaya. Sekian reportase dari saya Vla, Komsos KR. Sekian liputan hari ini, ikuti terus update informasi dari reportase Komsos KR bersama saya Angel, mohon unjuk diri.